Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, beliau penulis buku ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun 2 kali, ya Pak ya. Al-Quran itu turun 2 kali. Turun yang pertama itu Al-Quran turun dari Al-Lauh Al-Mahfud, dari langit ke-7 ke Baitul Izzah di As-Sama Ad-Dunya, di langit yang dekat. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali Pak. Turun yang pertama dari langit ke-7, langit yang terjauh, menuju ke Baitul Izzah yang terdapat pada langit yang terdekat. Ini turun jumlatan wahidah. Turunnya Al-Quran pada fase yang pertama ini turunnya sekaligus lengkap. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa Al-Quran turunnya katanya dari Al-Alaq duluan? Terus kenapa kok yang disusun pertama kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, orang yang bertanya seperti ini tidak tahu bahwa Al-Quran itu pertama kali turun sudah lengkap. Lengkapnya bagaimana? Sudah dalam konstruksi yang kita ketahui saat ini. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Siapa yang membawa turun? Malaikat Jibril, dibawa ke As-Sama Ad-Dunya, ke langit yang terdekat, ke Baitul Izzah. Dalil yang menjelaskan bahwasanya Quran turun sekaligus itu misalnya di dalam surah yang sering kita baca kalau di bulan Ramadan. Apa itu surat apa Pak? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Kan kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi, fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Pertanyaannya, kenapa peringatan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan? Ya kan ya? Kan kita tahu katanya Al-Quran turunnya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, artinya di atas 20-an. Tapi kenapa nuzulul Quran diperingati 17 Ramadan? Hadirin yang dimuliakan Allah, yang turun pada malam Lailatul Qadar itu dah turunnya yang pertama kali. Dari langit ke ayat 3. Iya. Dari langit ke-7 ke Baitul Izzah itu turun pada malam Lailatul Qadar. Maka dalilnya inna anzalnahu. Kata-kata anzala itu artinya turunnya sekaligus. Di dalam surah yang lain, di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran ini sekaligus fi lailatin mubarakah, pada sebuah malam yang penuh berkah. Kenapa penuh berkah? Karena diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian di ayat yang lain, misalnya di dalam surah Al-Baqarah 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini menunjukkan Quran yang turun sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Rasul belum tahu. Ini yang tahu hanya malaikat Jibril. Tapi Rasul dapat informasi dari Jibril. Dulu Al-Quran ini pertama kali turun dari langit ke-7 ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Makanya Rasul memerintahkan umatnya taharru Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadar. Coba cari Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Ingat momentum turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Seperti itulah hendaknya kalian di bulan Ramadan berusaha semaksimal mungkin menurunkan Al-Quran dalam diri kita. Jadi maksudnya suruh nyari Lailatul Qadar itu Pak, bukan disuruh lek-lekan, melek-melekan begitu. Bukan disuruh ngeliatin bintang, ngeliatin tumbuh-tumbuhan. Tidak Pak. Lailatul Qadar itu kita cari untuk apa? Untuk menurunkan Al-Quran
ke dalam diri kita. Dulu Al-Quran turun dari langit ketujuh ke langit dunia, sudah turun. Pertanyaannya, sudah nggak Quran turun ke dalam diri kita? Maka memperingati Lailatul Qadar artinya apa? Mengupayakan semaksimal mungkin agar Al-Quran bisa turun ke dalam diri kita. Kita ini kan udah bolak-balik bertahun-tahun baca Al-Quran kan? Hafal Quran kan? Ada yang hafal Quran, Ustaz? Tapi begitu hafal Quran pun juga nggak bisa menurunkan Lailatul Qadar. Kenapa? Nggak paham. Nah, yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran turun secara bertahap dari langit terdekat Baitul Izzah, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu diawali pada tanggal 17 Ramadan. Diawali pada tanggal 17 Ramadan, dan yang pertama kali turun apa, Pak? Namanya bertahap, nggak sekaligus. Kalau tadi sekaligus sudah lengkap. Yang sekarang diturunkan secara bertahap, dimulai dengan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti dilanjutkan dengan surah Al-Qalam, surah Al-Muzammil, surah Al-Mudaththir, dan seterusnya. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya, Pak, silahkan buka surah Al-Isra ayat 106. Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Demikianlah Quran ini kami turunkan secara bertahap, litaqra'ahu 'alan nas 'ala muktsin, supaya kamu bisa membacakan kepada semua orang secara pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran secara bertahap. Jadi zaman dulu itu Nabi nggak pernah ada pengajian tafsir, Pak. Nabi nggak pernah bikin pengajian tafsir Jalalain, nggak ada, Pak. Tafsir Ibnu Katsir, nggak ada, Pak. Tapi Rasul membacakan Al-Quran berdasarkan problematika pertanyaan yang terjadi di kalangan sahabatnya. Sahabat misalnya nanya tentang sebuah masalah, turun ayat Al-Quran. Termasuk surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini kan turun ketika orang Quraisy mendapatkan mendapatkan peluru untuk menghantam Rasulullah dari orang-orang Yahudi dan dari orang-orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani bilang sama orang-orang Quraisy, coba kamu tanyakan kepada Muhammad, kalau dia benar-benar Nabi, pasti dia tahu tentang cerita pemuda yang tinggal di dalam gua, tahu cerita seorang raja yang mengembara dari timur sampai barat, dan tahu cerita tentang raksasa yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Suruh tanya kepada Muhammad. Kalau dia nggak tahu, maka Muhammad hanya nabi palsu. Jadi orang-orang Quraisy itu sempat kewalahan, Pak, menghadapi Nabi Muhammad. Nggak bisa ngelawan wacana-wacana yang disampaikan Nabi Muhammad. Akhirnya mereka terpaksa nanya sama orang-orang Yahudi, nanya sama orang-orang Nasrani. Nah, begitu ditanya, Rasul sempat nggak menjawab, Pak. Beberapa hari kemudian baru turun jawaban Allah melalui Rasulullah, turunlah surah Al-Kahfi. Semua pertanyaan orang-orang Quraisy dijawab tuntas oleh Rasulullah. Hebat kan, Pak? Tapi ada satu cerita yang lengkap diceritakan di dalam Al-Quran, lumayan lengkap lah, detail, dari kecil sampai dewasa. Apa, Pak? Naam, itulah cerita Yusuf. Makanya cerita Yusuf itu disebut dengan ahsanul qasas, cerita yang terbaik. Kenapa disebut dengan cerita yang terbaik? Karena dia diceritakan secara utuh, dari kecil sampai gede. Ada permasalahan, turun ayat. Ada permasalahan, turun ayat.
Nah, Quran turun pada fase yang kedua secara bertahap untuk menjawab problematika dan persoalan yang dilontarkan oleh para sahabat. Pendapat yang ketiga nih Pak, pendapat yang ketiga mengatakan, atau pendapat yang agak berbeda mengatakan Quran turun 3 kali. Quran turun 3 kali. Yang pertama dari langit ke-7 ke Baitul Izzah, yang kedua dari Baitul Izzah ke Malaikat Jibril, dari Malaikat Jibril baru diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi pendapat yang kuat hanya mengatakan Al-Quran itu turun 2 kali. Ya. Bagaimana Al-Quran turun secara langsung pada fase yang pertama? Maka Al-Quran itu sudah tiba-tiba masuk ke dalam dirinya Malaikat Jibril, dari Malaikat Jibril dibawa ke Baitul Izzah. Cuman begitu akan diturunkan pada fase yang kedua, Malaikat Jibril melihat situasi kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah. Nah, Al-Quran turun secara bertahap dari Malaikat Jibril. Ya, tidak ada aturan tertentu yang memberikan penjelasan bahwa Quran itu turun berapa ayat ketika bertahap itu. Kadang-kadang Quran turun 1 ayat, kadang-kadang Quran turun beberapa ayat, kadang-kadang Quran turun dalam bentuk surat-surat pendek, kadang-kadang Quran turun dalam bentuk surat-surat panjang. Tidak ada yang memberikan informasi secara detail terkait dengan ukuran yang tetap bagaimana Al-Quran itu diturunkan secara bertahap oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah dalam rangka merespon problematika yang dihadapi oleh bangsa Arab. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang turun secara bertahap itu kebanyakan turun 5 ayat. Kebanyakan Pak. Walaupun ini tidak pasti, nggak tetap. Kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 1 surat pendek, kadang-kadang kurang, tapi rata-rata Al-Quran itu turun 5 ayat. Atau ada juga pendapat yang mengatakan Al-Quran itu turun rata-rata 5-10 ayat. Dari sini kita dapat pelajaran Pak. Kalau mau baca Quran dan kita paham, mau paham, lalu kita mengamalkan ayat Quran tersebut, maka baca Qurannya bagaimana Pak? Ikut bagaimana Rasulullah belajar dari Jibril. Rasulullah belajar dari Jibril berapa ayat Pak? 5-10 ayat. Kalau kita kan ngejar khatam, ngejar cepat habis. Wajar kalau kemudian kita nggak paham ilmu, tidak paham amal. Oke, kita sekarang belajar khataman itu cepet-cepetan, nggak jadi masalah. Dalam rangka apa? Melatih ucapan supaya benar ngucapinya. Boleh. Niatnya apa? Melancarkan cara membaca Al-Quran. Jadi jangan cukup. Pahalanya apa Pak pahalanya? Ya pahalanya kita lancar baca. Misalnya kita belajar tentang surah Al-Kahfi Pak. Al-Kahfi itu secara keseluruhan cerita tentang apa sih Pak? Ternyata surah Al-Kahfi mengajarkan bagaimana kita sebagai orang yang beriman menghadapi 4 fitnah. 4 fitnah itu artinya bukan 4 omongan Pak. Fitnah bukan omongan orang, tapi fitnah itu artinya 4 ujian, 4 godaan, 4 tantangan. Tantangan yang pertama apa Pak? Tantangan keimanan. Bisa enggak ya kita itu tetap istiqomah dengan iman kita? Bisa enggak kita itu berani berkata jujur untuk membela kebenaran? Itu tantangan iman. Yang kedua, tantangan iman belajar dari cerita apa Pak? Cerita Ashabul Kahfi, tantangan iman. Para pemuda yang tidak mau
digoda oleh penguasa, tidak mau dipaksa oleh penguasa untuk menyembah berhala. Akhirnya dia melarikan ke gua, dan di sana mereka mempertahankan keimanan mereka. Kisah yang kedua, Pak, cerita tentang apa di surah Al-Kahfi, Pak? Musa dengan Nabi Khidir, dengan hamba Allah yang soleh. Ini cerita tentang apa, Pak? Fitnah ilmu. Ya, Pak, godaan ilmu. Karena Nabi Musa, begitu dia berhasil membawa umatnya melewati Laut Merah, menghadapi Fir'aun, Nabi Musa kemudian merasa dia adalah orang yang paling berjasa, dia adalah orang yang paling berilmu. Nggak ada lagi ilmu yang bisa mengalahkan dia. Ada takabur, Pak. Merasa paling benar, merasa paling suci. Nah, itu kebanyakan penyakit kita, Pak. Begitu tahu ilmu, mudah banget nyalahin orang. Ternyata diuji sama Khidir dengan logika yang nggak masuk sama sekali dengan logika Nabi Musa. Ampun-ampunan tuh Musa. Ini apa nih logikanya Khidir? Ternyata banyak hal yang dia ketahui ternyata tidak dia ketahui. Ini yang disebut dengan fitnah ilmu. Terus cerita tentang apa lagi, Pak? Ada fitnah tentang kekayaan. Cerita tentang apa, Pak? Dua orang yang punya kebun, ya, punya harta. Dua orang yang punya kebun, punya harta ini, yang satu membanggakan harta kebunnya, ya, merasa dengan kekayaannya, dengan pengikutnya, dia tidak akan bisa dikalahkan. Ternyata kebunnya dihancurkan oleh takdir Allah. Itu fitnah berupa kekayaan. Dan yang terakhir fitnah berupa kekuasaan. Cerita Dzulqarnain. Ya, kekuasaan yang serba hebat. Dzulqarnain itu kan kekuasaannya tidak pernah ada matahari tenggelam. Kenapa? Di semua daerah itu dikuasain dia. Tetapi kemudian godaan dari kekuasaan itu adalah adanya kepalsuan-kepalsuan yang akan mengganggu kekuasaan-kekuasaan tersebut. Ada juga surat yang turun sekaligus. Ya, biasanya surat-surat pendek. Contohnya apa, Pak? Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu turun sekaligus. Kemudian surah Al-Mu'awwidzat. Apa Al-Mu'awwidzat? Surah yang memberikan keselamatan, yaitu surah Qul Huwallahu Ahad, surah Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Nah, kemudian apa bentuk wahyu ketika pertama kali turun? Bagaimana peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad? Kita ini berbeda dengan Nabi Muhammad, Pak. Para nabi dengan manusia biasa itu berbeda cara mendapatkan ilmunya. Kita sama-sama punya akal, iya. Sama-sama punya hati, iya. Pertanyaannya, cara memperoleh ilmu kita dengan Nabi Muhammad sama tidak? Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu berupa ar-ru'ya as-sholihah, pandangan yang benar, kayak mimpi. Tapi kalau Rasulullah, Pak, mimpinya pasti mimpi yang benar. Apa yang terlihat di dalam mimpi beliau itu akan menjadi kenyataan. Nah, wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.